10 pengeluaran hantu yang bikin dompet tipis dan cara menghentikannya instan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Kadang kita suka heran sendiri melihat saldo di dompet yang mendadak hilang tanpa jejak. Padahal, kita merasa tidak belanja barang mewah apapun bulan ini. Ibu pasti merasa seperti sedang dihantui oleh sosok kasat mata yang setiap hari mengambil lembaran uang dari tas kita, secara perlahan tapi pasti. Fenomena ini semakin nyata di tengah gempuran aplikasi belanja online yang notifikasinya lebih rajin menyapa daripada suami di kantor. Sebuah artikel keuangan digital menyebutkan bahwa pengeluaran kecil yang berulang secara tidak sadar justru menyumbang kebocoran finansial terbesar bagi rumah tangga saat ini. Mari kita bongkar 10 pengeluaran hantu yang sering bikin kita pusing 7 keliling dan bagaimana cara menghentikannya secara instan agar uang belanja bisa kita selamatkan untuk masa depan. Hantu pertama yang paling sering meneror kita adalah biaya pengiriman makanan lewat aplikasi karena malas memasak di jam kritis sore hari. Bayangkan saja kalau setiap hari kita membayar biaya kirim Rp10.000, dalam sebulan uang itu bisa buat beli stok beras 1 karung untuk keluarga. Ibu harus mulai berani menghapus aplikasi yang terlalu menggoda, atau setidaknya pasang alarm masak sebelum rasa malas menyerang. Hantu kedua adalah langganan aplikasi streaming yang jarang ditonton tapi bayarnya rutin setiap bulan. Karena kita lupa cara berhenti berlangganan, kita merasa keren punya akses ke semua film dunia. Padahal waktu kita habis buat mencuci piring dan melipat baju tanpa sempat menyentuh remote televisi sama sekali. Pengeluaran ketiga yang seringkali luput dari perhatian, namun sebenarnya sangat lihai menguras keuangan, adalah godaan untuk menambahkan barang-barang kecil seharga Rp1.000-Rp2.000 ke dalam keranjang. Belanja online hanya demi memenuhi syarat mendapatkan gratis ongkos kirim. Sekilas, keputusan ini terasa seperti langkah cerdas dan hemat, karena kita berhasil menghindari biaya pengiriman. Namun jika dipikirkan lebih dalam, sebenarnya kita sedang terjebak dalam ilusi penghematan yang menyesatkan. Alih-alih benar-benar menghemat, kita justru membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, hanya untuk mencapai batas minimum pembelian. Barang-barang kecil tersebut seringkali tidak memiliki nilai guna yang jelas bagi kita. Pada akhirnya, barang itu hanya berakhir sebagai sampah yang menumpuk entah di gudang, di sudut meja rias, atau di laci yang jarang dibuka. Lebih parah lagi, banyak dari barang tersebut tidak pernah benar-benar digunakan sejak pertama kali dibeli. Kebiasaan ini, jika dilakukan berulang-ulang, tanpa disadari bisa mengakibatkan pemborosan yang cukup besar dalam jangka panjang. Kita merasa sedang berhemat, padahal sebenarnya kita sedang mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keempat adalah kebiasaan membeli air minum kemasan saat sedang jalan-jalan keluar rumah karena lupa membawa botol minum sendiri dari dapur. Uang Rp5.000 mungkin terlihat kecil, tapi kalau dikalikan frekuensi kita keluar rumah, nilainya bisa setara dengan cicilan panci set baru yang sudah lama kita idamkan. Bawa botol minum sendiri bukan cuma soal lingkungan, tapi soal menyelamatkan harga diri dompet kita yang mulai kempis. Hantu kelima adalah biaya kantong plastik atau belanjaan kecil di kasir minimarket yang sering kita ambil hanya karena kemasannya terlihat lucu atau menggemaskan. Keenam adalah pengeluaran untuk camilan atau jajanan sore anak yang sebenarnya bisa kita buat sendiri dengan bahan yang lebih sehat dan murah di rumah. Ibu seringkali terjebak rasa kasihan melihat abang penjual lewat depan pagar. Padahal anggaran dapur kita sendiri sedang dalam masa darurat militer. Ketujuh adalah biaya denda keterlambatan pembayaran tagihan rutin seperti listrik atau internet hanya karena kita sering menunda-nunda waktu pembayaran. Membayar tepat waktu itu gratis,
Sedangkan membayar terlambat adalah sedekah paksa yang sangat merugikan bagi stabilitas ekonomi keluarga kita. Kedelapan adalah pengeluaran hantu berupa belanja barang diskon yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena takut kehilangan kesempatan emas. Ingat ya Bu, kalau kita membeli barang diskon harga 1 juta menjadi 500.000, padahal kita tidak butuh, kita tidak hemat 500.000, melainkan rugi 500.000. Kesembilan adalah biaya pembersihan atau servis barang elektronik yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri dengan melihat panduan mudah di internet. Terakhir adalah pengeluaran untuk gaya hidup mengikuti tren tetangga yang suka pamer barang baru di grup percakapan lingkungan perumahan kita. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, apalagi kalau harus mengorbankan uang susu anak demi sebuah tas yang cuma bisa buat bergaya. Semua pengeluaran hantu ini sebenarnya bisa kita usir kalau kita punya keberanian untuk berkata tidak pada keinginan sesaat yang tidak masuk akal. Memang kadang kita merasa butuh penghargaan diri setelah capek mengurus rumah tangga seharian, tapi penghargaan terbaik adalah melihat tabungan yang terus bertumbuh. Kita harus mulai kritis dan introspeksi diri. Apakah selama ini kita adalah manajer keuangan yang handal atau justru menjadi donatur tetap bagi perusahaan teknologi besar? Menghentikan pengeluaran hantu secara instan butuh kedisiplinan tinggi dan sedikit rasa tega kepada keinginan mata yang seringkali lapar sebelum waktunya. Optimislah bahwa setiap rupiah yang kita selamatkan hari ini akan menjadi peluru untuk mewujudkan mimpi keluarga yang jauh lebih besar dan bermakna. Kita harus sadar bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak uang yang masuk, melainkan seberapa cerdik kita menahan uang itu agar tidak keluar tanpa alasan jelas. Jangan biarkan dompet kita menjadi tempat singgah sementara yang pintunya selalu terbuka lebar untuk pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu sama sekali. Mari kita mulai menjadi ibu yang lebih bijak dalam memilah mana kebutuhan primer dan mana yang sekadar godaan setan belanja di layar ponsel. Semangat untuk kita semua, para pejuang ekonomi keluarga yang sedang berusaha menutup semua lubang bocor di kapal rumah tangga kita masing-masing. Dengan sedikit usaha dan keceriaan, kita pasti bisa mengusir semua hantu pengeluaran itu sampai mereka tidak berani lagi muncul di laporan keuangan bulanan kita. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.